Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo di perkuliahan KD PPKM. Pada perkuliahan kita yang ketujuh ini atau perkuliahan terakhir sebelum UTS ini, kita akan membahas tentang Pancasila. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan untuk perkuliahan atau menyerap perkuliahan kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan membahas Pancasila, mulai dari nilai-nilai Pancasila, fungsi dari Pancasila itu sendiri, Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan apapun yang terkait dengan Pancasila maupun aplikasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang sejarah singkat dari Pancasila ini sendiri. Istilah Pancasila dalam buku Suta Soma karya Emputan Tular itu adalah 5 dasar. Pancasila merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara untuk menemukan landasan kokoh di atas didirikannya negara Indonesia. Untuk sejarah singkat Pancasila sendiri itu dimulai dari akhir 1944 di mana Jepang makin terdesak di Perang Pasifik. Pemerintah siapkan kepanitiaan guna menggagas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk. KRT Rajiman Widyodiningrat menjadi ketuanya. Lalu pada tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI digelar, di mana Mohyamin dan Supomo mengusulkan adanya 5 hal dasar sebagai asas dan prinsip Indonesia merdeka. Selanjutnya, di tanggal 1 Juni 1945, seluruh usulan sidang diracik Presiden Soekarno menjadi Pancasila dan dibacakan di sidang BPUPKI. Tanggal 22 Juni 1945, rumusan Pancasila ini menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Barulah tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta dirumuskan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini ada 3 pokok komponen. Yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang merekat dalam keberagaman. Tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan menjadi hari kelahiran Pancasila. Lalu ideologi negara, Pancasila sebagai ideologi negara, di mana karena Pancasila itu utuh, kokoh, dan berkesinambungan selamanya. Berikut adalah bentuk susunan Pancasila di mana memiliki sistem hierarkis piramidal. Artinya, sila yang di depan mendasari, meliputi, dan menjiwai sila-sila di belakangnya, atau sila di belakang didasari, diliputi, dan dijiwai sila-sila di depannya. Bisa kita lihat ya bahwa sila pertama itu menjadi dasar dari semua piramida ini. Artinya, sila pertama itu menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan sila 5 yang berada di puncak piramida, artinya sila 5 ini dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Begitupun dengan sila 2, 3, dan 4 itu menyesuaikan ya. Selanjutnya adalah bentuk susunan Pancasila atau kesatuan majemuk tunggal bersifat organis. Artinya, masing-masing sila tidak terpisahkan satu sama yang lain dalam hal kesatuannya. Masing-masing sila mempunyai kedudukan dan fungsi yang sendiri-sendiri. Masing-masing sila berbeda namun tidak bertentangan. Masing-masing sila atau bagian saling melengkapi. Masing-masing sila atau bagian tidak boleh dilepas pisahkan satu sama lain, artinya berkesinambungan. Masing-masing sila atau bagian bersatu untuk terwujudnya keseluruhan dan keseluruhan membina bagian-bagian dari
Enam hal ini dapat dirumuskan menjadi kesatuan organis dari kemajemukan akan menghidupkan kedudukan dan fungsi-fungsi sila dalam satu kesatuan yang utuh. Jadi Pancasila ini merupakan suatu kesatuan yang utuh walaupun sila-silanya memiliki kedudukan dan fungsi sendiri-sendiri, namun antar sila ini saling melengkapi, tidak boleh terpisahkan karena saling berkesinambungan, saling selaras agar terciptanya suatu tujuan negara. Lalu kita akan membahas tentang inti sila-sila Pancasila, di mana di tiap silanya memiliki inti. Sila pertama yaitu intinya adalah Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Lalu pada sila kedua adalah manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Pada sila yang ketiga adalah satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat itu ada rakyat, yaitu unsur mutlak suatu negara harus bekerja sama dan bergotong royong. Dan yang kelima adalah intinya adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Selanjutnya, ada kedudukan dan fungsi dan peran dari Pancasila. Apa sih fungsi dari Pancasila ini? Fungsinya sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, merupakan dasar filsafat negara atau landasan penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, menjadi ideologi negara. Yang keempat, dijadikan sebagai etika berpolitik. Yang kelima, etos budaya. Dan yang keenam, paradigma pembangunan. Dimana jika dipecahkan lagi akan menjadi bahwa fungsi suatu Pancasila dapat menata kehidupan diri pribadi, menata hubungan antar manusia dalam masyarakat, antara manusia dengan alam sekitar, dengan memandang persoalan yang dihadapinya, menentukan arah serta cara memecahkan persoalan, tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan, memiliki pedoman dan pegangan dalam pemecahan masalah, dan membangun dirinya. Artinya, si Pancasila ini menjadi suatu pedoman dari kehidupan berbangsa dan bernegara dan dijadikan suatu pedoman dari semua aktivitas yang ada di negara Indonesia khususnya. Misalnya untuk merumuskan suatu hukum harus melihat sila-sila agar hukum tersebut tidak bertentangan dengan sila-sila yang ada di Pancasila, maupun sebagai pandangan hidup karena sila-sila yang ada di Pancasila ini sudah merupakan paket komplit karena di sana sudah dijabarkan tentang yang kita bahas sebelumnya tentang inti dari sila-sila itu ada Tuhan, ada manusia, ada rakyat, ada kesatuan, dan ada adil. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan dari Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila yang pertama dan utama adalah sebagai dasar negara atau sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 dan TAP MPR nomor 9 MPR 1978 yang apabila dasar negara dihubungkan dengan pola pikir bangsa Indonesia maka dapat disebut sebagai ideologi bangsa. Artinya kedudukan Pancasila juga sebagai ideologi bangsa dan kedudukan Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life, di mana dasar negara dihubungkan dengan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup bangsa, maka jadilah pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa susunan negara Republik Indonesia adalah berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila. Dengan sila-silanya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
dan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas ya pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dasar dari negara Indonesia itu adalah Pancasila. Selanjutnya, alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Jadi, apa sih alasannya mengapa Pancasila ini cocok untuk dijadikan dasar negara? Yang pertama, karena Pancasila sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, karena Pancasila sangat sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa Indonesia. Dan negara Indonesia adalah negara Pancasila. Lalu implementasi Pancasila sebagai dasar negara itu ada 4 poin. Yang pertama, pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap HAM. Yang kedua, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Yang ketiga, penghormatan dan penegakan hukum. Yang keempat, penghormatan dan pelaksanaan putusan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Jadi, Pancasila ini dapat diimplementasikan sebagai perlindungan terhadap HAM karena Pancasila memiliki 5 sila yang tidak boleh dilanggar di suatu negara khususnya Indonesia. Misalnya sila yang pertama, bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk beragama ya, apapun agamanya, karena di sini dia memakai kata Tuhan. Tuhan ini bisa artinya luas bahwa Tuhan itu satu. Hal ini bisa disesuaikan dengan agama masing-masing warga negara Indonesia. Lalu pembagian dan pembatasan kekuasaan, bahwa dengan melihat sila-sila Pancasila bisa kekuasaan seseorang itu bisa dibatasi. Misalnya terlihat ya bahwa harus adil, pada sila kelima itu harus adil, tidak boleh adanya pemaksaan atau tidak boleh adanya kesewenang-wenangan yang bisa melanggar nilai-nilai dari Pancasila. Dan penegakan hukum juga harus mengimplementasikan dari nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh melanggar dari nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila ini menjadi suatu batasan dan pedoman dari semua aktivitas maupun semua pembentukan rumusan hukum maupun aturan yang berlaku di Indonesia. Lalu selanjutnya Pancasila sebagai dasar pemersatu. Bisa dilihat di gambar ya di sebelah kiri ini bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali ragam budaya yang disatukan dalam Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan gambar yang paling kanan itu bisa dilihat juga bahwa di Indonesia ini banyak sekali ya agamanya. Kita punya 5 agama yang dimana 5 apa 6 ya, Tionghoa, terus itu ada Protestan, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, 6 ya, ada 6 agama yang harus menjadi satu atau saling toleransi di bawah Pancasila. Jadi kita harus toleransi terhadap agama orang, ibaratnya ya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kita tidak boleh saling ngerasis atau saling mengganggu agama atau suatu kepercayaan orang lain. Biarlah mereka dengan agama mereka, biarlah kita dengan agama kita. Selanjutnya adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan Pancasila sila pertama yaitu yang pertama meningkatkan rasa toleransi, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kita terhadap orang lain, saling hormat menghormati, dan yang keempat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Lalu bagaimana dengan sila kedua? Penerapan sila kedua pada kehidupan sehari-hari yaitu dengan saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak melakukan perbuatan yang semena-mena, bersedia membantu orang lain yang mendapat masalah tanpa memandang ras, suku, dan agama suatu orang tersebut, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Lalu untuk sila ketiga, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia. Jadi kalian itu harus bangga ya sebagai bangsa Indonesia
kita itu aman, tidak seperti Ukraina atau Korea Utara dan Korea Selatan yang saling konflik, atau kayak Palestina dan Israel yang negaranya selalu konflik. Di Indonesia kita damai, tapi orang-orangnya yang suka konflik ya, kayak netizen atau itu suka banget dengan keriuhan dan keributan sepertinya ya. Lalu rela berkorban demi kepentingan bangsa, menempatkan kesatuan persatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk sila yang keempat, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bahwa setiap manusia Indonesia merupakan kedudukan, hak, dan kewajibannya sama, mempunyai kedudukan, hak, dan kewajibannya sama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, musyawarah, mengutamakan musyawarah dan mufakat, menjalankan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Lalu pengamalan dari sila kelima, yaitu menghormati hak-hak orang lain, suka bekerja keras, bersikap adil, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, suka memberi pertolongan kepada orang lain, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Itulah tadi penerapan dari nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Dengan materi tadi berakhirnya materi kita pada pertemuan yang ketujuh ini. Terima kasih. Saya mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan silakan move ke Sikulon pada forum diskusi. Silakan berdiskusi apabila ada pertanyaan. Apabila teman-teman yang lain bisa menjawab, silakan dijawab. Untuk nilai keaktifan, untuk minggu depan kita UTS. Terus untuk tugas, kita kan belum ada tugas, nanti saya akan bahas di grup WA ya. Oke, sekian saja perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.